Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan dan kehidupan, dan kita masih bisa bertemu di saluran ini di program kajian Islam ilmiah, di mana kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana kita membahas tentang salah satu akhlak yang mesti dimiliki oleh setiap mukmin, yaitu al-haya, malu. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa malu ini merupakan kebaikan. Al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu bagus seluruhnya. Dan malu ini merupakan salah satu ukuran dari iman. Nabi SAW mengatakan al-haya'u wal imanu kurina jami'an. Bahwa malu dan iman itu selalu bergandengan. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Jika salah satu dari keduanya terangkat, maka yang lainnya juga ikut terangkat. Jika rasa malu hilang, iman juga hilang. Demikian pula sebaliknya. Maka dari itu malu ini harus menjadi salah satu akhlak yang mesti kita tanamkan pada diri kita, dan kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita. Ya, sebagai seorang mukmin, maka sifat akhlak yang harus menonjol pada diri mereka adalah al-haya. Karena ini merupakan salah satu dari cabang iman. Ya, Nabi SAW mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Ya, malu ini merupakan bagian dari keimanan, dan malu inilah yang merupakan perhiasan bagi seorang mukmin, ibarat mahkota yang ada di kepalanya. Dia akan mulia dengan sifat ini, dan kemuliaan akan terangkat apabila sifat ini terangkat dari seseorang. Ya, Nabi SAW mengatakan, maka al-haya'u fi syai'in illa zanah. Tidaklah rasa malu ada pada seseorang, melainkan akan membuatnya menjadi indah, menjadi baik, menjadi hiasan, menjadi zinah bagi orang tersebut, dan akan membuatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi Allah, di sisi manusia. Ya. Nah, demikian rasa malu yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ultimatum terhadap orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak punya malu, maka lakukanlah sesukamu. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, tidak punya rasa malu, ya, mengikuti apa yang didorong oleh nafsu syahwatnya, ini adalah orang-orang yang sudah tercerabut atau tercabut urat malu dari dirinya. Maka dia bebas melakukan apapun tanpa ada pertimbangan, tanpa ada bimbingan ilmu, tanpa ada bimbingan iman, ya, sehingga perilakunya, tindakannya, kata-katanya
apapun yang keluar darinya itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, tentunya kita tidak ingin ya diri kita seperti itu. Maka dari itu perlu ya seorang mukmin menanamkan sifat ini pada dirinya, yaitu punya rasa malu. Dan ini yang akan mencegahnya dari banyak keburukan. Ya, dari kata-kata yang tidak baik, dari kata-kata yang buruk, dari kata-kata yang keji, karena dia malu mengucapkan kata-kata yang buruk, mengucapkan kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Dan akan mencegahnya dari perilaku yang tidak baik, perilaku yang menyimpang. Karena dia punya rasa malu, malu dia berbuat sembarangan, malu berbuat tidak senonoh dan sejenisnya. Jadi malu ini adalah benteng pagar yang akan melindungi seorang hamba. Dan kita telah bahas beberapa jenis malu ya. Salah satunya adalah malu kepada Allah. Ya, dan malu kepada Allah ini adalah dasar dari semua malu. Malu kita kepada makhluk, malu kita kepada sesama, itu didasari dengan malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mengawasi, Maha menyaksikan, Maha mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Ya, tentunya ini akan membuat seorang hamba selalu ya menyertakan rasa malu ini di dalam kehidupannya karena dia malu kepada Rabb-nya. Itu dasar dari sifat malunya, yaitu dia punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun malu berbuat maksiat walaupun dia tidak dilihat oleh manusia. Dan ini sangat sangat efektif ya untuk merupakan kita katakan pasangan dari muraqabah yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu didukung dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya muraqabah itu jika tidak disertai rasa malu, maka seorang hamba diam-diam dia melakukan maksiat tanpa diketahui oleh orang lain. Walaupun dia tahu Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya. Tapi ketika dia punya rasa malu ini, maka dia akan mencegah atau menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Dan dia dapat menanamkan takwa dimanapun dia berada. Seperti pesan Nabi SAW, Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itulah makna yang sebenarnya hakiki dari haqqa tuqatih. Ya, takwa dengan sebenar-benar takwa, yaitu takwa dalam segala kondisi. Di tengah-tengah keramaian, ya, di hadapan manusia, maupun ketika dia seorang diri, ketika tidak ada orang lain bersamanya. Dan berikutnya kita akan lanjutkan, di antara bentuk malu yang mesti kita miliki adalah malu kepada malaikat. Makhluk-makhluk Allah, makhluk gaib, yang wajib kita imani dan merupakan salah satu cabang dari iman, merupakan salah satu rukun iman adalah untuk minabil malaikah. Engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, bahwa mereka adalah makhluk yang ada di sekitar kita. Nah, di antara sifat malu yang harus dimiliki dan dipupuk oleh setiap hamba, hamba mukmin adalah malu kepada para malaikat. Ya, mereka adalah makhluk yang mulia, hamba-hamba yang mulia, tidak pernah bermaksiat dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin harus malu kepada malaikat yang hadir di sekeliling kita, sekalipun tidak terlihat oleh kedua mata. Ya, itulah sebabnya kita wajib mengimani keberadaan mereka. Ya, ada malaikat yang menurunkan karunia Allah ke bumi untuk para hambanya. Ada malaikat yang mencatat amal manusia, malaikat yang menyertai manusia, malaikat hafazah. Ada malaikat-malaikat yang menghadiri majelis-majelis ilmu, yaitu malaikat sayyahun. Ya, dan banyak lagi tugas-tugas malaikat yang tidak ada yang tahu jumlahnya dan tugasnya selain Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang tahu tentara-tentara Allah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak ada manusia yang lebih hina daripada orang yang tidak malu kepada para malaikat, sehingga tidak menghormati dan memuliakan makhluk Allah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai hamba-hamba yang mulia. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Infitar,
Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi amal perbuatanmu, makhluk yang mulia di sisi Allah dan mencatat segala amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, maka ini menanamkan rasa ini pada diri kita itu akan sangat efektif untuk mencegah ya, menahan diri dari perbuatan dosa. Ketika kita ingin buat dosa, kita malu kepada malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita. Kita tidak sendiri. Maka ketika kita sendiri jangan katakan, jangan anggap, jangan berasumsi bahwa kita sedang sendiri. Sebenarnya kita tidak pernah sendiri. Ya, ada malaikat-malaikat yang senantiasa menyertai. Dan ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12 tadi mengisyaratkan, menyeratkan perintah supaya kita merasa malu kepada para malaikat. Ya, dan itu juga merupakan bentuk pemuliaan kepada hamba-hamba Allah yang mulia. Hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala meridhai dan menyintai mereka. Dan jika hamba yang lurus terganggu dan malu dengan keberadaan orang-orang yang bermaksiat di sekelilingnya kita, ya, terganggu ya dan malu kita. Ketika ada orang-orang yang buat maksiat terang-terangan misalnya, ya, ada orang buat maksiat terang-terangan di hadapan manusia, kita yang ada di hadapan mereka merasa malu, risih, ya melihat orang-orang yang berbuat maksiat di depan umum. Pasti kita tegur atau pasti orang-orang menilai ataupun akan mencibir atau akan mengalihkan pandangan mereka ya dari pelaku maksiat yang terang-terangan tadi. Itu kita manusia ya. Kalau ada yang buat maksiat di pinggir jalan atau di tempat keramaian ya di area publik misalnya. Apa tanggapan kita? Kita mungkin mereka nggak malu pelakunya ya. Tapi kita malu melihatnya. Risih kita melihatnya, kita mungkin mengalihkan pandangan dari mereka. Itu kita ya. Maka bayangkanlah bagaimana terganggunya para malaikat karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, dia dosa-dosa yang kita lakukan, mereka juga risih. Maka apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Nabi bersabda, "Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam." Sesungguhnya para malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Ya, sesuatu yang kita risih melihatnya, maka para malaikat juga demikian. Ya, mereka juga terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Maka ketika kita misalnya contohnya di majelis ilmu ya, maka kita harus menjaga adab di situ. Jangan kita mengganggu manusia. Kadang kita ganggu bukan manusia saja, tapi para malaikat juga. Nah, sebagian orang kadang-kadang tidak menjaga adab dan mungkin ini orang-orang yang tidak ada merasa malunya ya, mengganggu ketenangan majelis ilmu misalnya dengan mengobrol, mengangkat suara, ya kadang-kadang tertawa cekikikan di belakang majelis, atau ada yang juga sibuk mengangkat telepon, ya bicara lewat handphonenya di majelis, ya yang membuat orang-orang yang ada di sekitarnya terganggu. Ya kadang-kadang kita lihat orang-orang seperti ini, kita risih melihatnya ya. Rasanya ingin menegur dan mengeluarkan orang seperti itu dari majelis. Ya, kita risih melihat itu, terganggu. Nah, malaikat juga terganggu. Malaikat-malaikat sayyahun yang kita sebutkan tadi ya, yang hadir di majelis-majelis ilmu, mereka memang tugasnya mencari majelis-majelis ilmu, itu pasti akan terganggu dengan ya perilaku orang-orang seperti itu ya. Maka khususnya di majelis ilmu, kita harus menjaga adab, ya kita harus menjaga akhlak, ya yaitu adab-adab majelis ilmu. Jangan mengganggu manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita, karena bukan hanya manusia yang terganggu, tapi malaikat-malaikat yang hadir di situ juga terganggu. Ya milikilah rasa malu sehingga kita menahan diri ya dari berbuat yang nggak baik ya, yang bisa mengusik ketenangan orang lain di majelis ilmu. Ya tentunya kita telah mencegah satu kebaikan atas manusia. Mereka terganggu mendengarkan ilmu.
Ya mungkin ada yang terluput dari mereka karena kebisingan ataupun keributan yang kita buat. Dan ini tentunya merugikan manusia. Nah, maka dari itu ketika kita hadir di majelis ilmu, kita harus memperhatikan adabnya. Adab berpenampilan di majelis ilmu juga harus kita jaga. Misalnya kebersihan badan, ya, bau badan. Maka Nabi melarang orang-orang yang baru makan bawang putih dan bawang merah yang mentah atau sayur-sayuran atau makanan yang mengeluarkan bau busuk untuk tidak datang ke masjid hingga mereka menghilangkan bau itu. Kalau baunya hilang, ya silakan datang. Tapi kalau masih bau, maka jangan membawa bau itu ke dalam masjid karena manusia terganggu. Ya, maka kita katakan kepada orang-orang yang berbuat seperti itu, milikilah rasa malu, malulah kepada manusia. Kadang-kadang orang tutup hidung, ya kadang-kadang orang menjauh karena bau yang kita keluarkan, ya. Nah, ada makanan-makanan yang secara urfi itu aromanya mengganggu, gak semua orang bisa menerima bau itu. Ya, sebagai contoh bau jengkol, bau pete, bau durian, ya. Ya, tentunya nggak semua orang bisa menerima bau itu. Maka dari itu ya jagalah, ya jangan sampai mengganggu orang-orang yang hadir bersama kita di majelis tersebut, ya. Nggak bisa di sini ukurannya pribadi ataupun diri kita sendiri. Wah, saya nggak terganggu dengan bau saya. Ya memang, kadang-kadang manusia, seseorang itu tidak bisa mencium baunya sendiri, tapi orang lain menciumnya. Orang lain bisa mengendus itu bau dan mereka terganggu. Nah, kadang kita lihat sebagian orang yang tidak punya perasaan, alias tidak punya rasa malu, datang ke majelis ilmu dengan kondisi seperti ini, ya. Nah, tentunya ini mengganggu ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ingat bukan hanya manusia yang terganggu, tapi malaikat-malaikat Allah ya yang disebut atau yang disebutkan di dalam hadis nama mereka adalah malaikat sayyahun, mereka juga akan terganggu dengan itu. Ya demikian pula menjaga ketertiban di dalam majelis ilmu itu perlu ya. Ya kita jaga ya. Kita lihat sebagian orang yang buat keributan, yang mengangkat suara di majelis ilmu sementara ya ustadz ataupun guru sedang menyampaikan pelajaran, kadang-kadang ya ustadz itu terputus menyampaikan hadis, menyampaikan ayat gara-gara suara berisik yang ditimbulkan oleh sebagian orang. Di mana adabnya kepada sesama, kepada manusia, kepada teman-teman majelisnya yang ada di sekitar dia, kepada alim ulama, kepada ustadz yang menyampaikan ilmu tersebut, kepada Allah yang dibacakan firman-Nya, ya kepada Nabi yang dibacakan sabdanya, dan kepada para malaikat juga yang hadir di situ. Tidakkah mereka punya rasa malu mengganggu majelis ilmu? Nah, demikian ya. Nah, maka dari itu ya rasa malu ini perlu kita miliki ya. Janganlah menjadi orang yang tidak punya rasa malu alias muka tembok kata orang ya, muka tembok. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu ya dulu para salaf apabila mereka hadir di majelis ilmu dan seorang muhaddis atau alim ya sedang membacakan hadis, maka tidak ada suara yang terdengar. Sampai suara goresan pena pun tidak terdengar. Karena mereka semua memasang telinga untuk mendengarkan, menyimak apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Ya, di majelis Imam Malik apabila beliau membacakan hadis, haddasana, itu belum sampai ke hadisnya ya, haddasana, ya, itu semua suara hening. Tidak ada yang menulis, tidak ada suara goresan pena, ya suara lembaran dibolak-balik, nggak ada. Semuanya hening mendengarkan apa yang akan mereka dengar dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian. Ya itu adab yang mesti dimiliki oleh para penuntut ilmu dan para hadirin di majelis ilmu. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Itu hak majelis ya yang mesti kita tunaikan. Nah, ya banyak pelanggaran di sini terjadi ya di majelis ilmu karena tidak adanya sifat ini. Tidak adanya sifat rasa malu ini ya, sehingga ya kadang-kadang dia tidak mempedulikan ya situasi dan kondisi sekitar.
Ya, nah demikian. Yang lebih konyol lagi ada orang yang ngobrol di majelis ilmu, itu di mana ya, rasa malunya, ya. Dia ngobrol enak dengan teman di sampingnya, sementara ustadz menyampaikan ilmu, menyampaikan qala Allah, qala Rasul, dia nggak peduli, dia ngobrol aja sama temannya, ya di sampingnya, ya. Nah, kadang-kadang disertai dengan tertawa cekikikan kan begitu ya. Nah, ini kan sungguh pemandangan yang sangat tidak etis ya. Dan itu masih kita lihat di beberapa majelis. Ya, masih banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Maka milikilah rasa malu. Nah, demikian. Salah seorang sahabat menyatakan, sesungguhnya para malaikat menyertai kalian, ya. Bahkan mereka tidak akan berpisah dari kalian. Karena itulah hendaknya kalian malu kepada malaikat dan memuliakan mereka, ya, memuliakan mereka dengan memiliki sifat malu ini. Salah seorang ulama salaf mengatakan bahwa jika seorang hamba berada di pagi hari, ada malaikat dan setan yang berlomba mendatanginya. Apabila hamba itu mulai hari dengan mengingat Allah, bertakbir, bertahlil, memuji Allah, maka malaikat itu akan melindungi dan mengusir setan tersebut. Namun jika ia memulai hari itu tidak dengan mengingat Allah, maka malaikat itu akan meninggalkannya sehingga dirinya pun dikuasai syaitan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Maka dari itu, eh, malu ini perlu kita tanamkan ya. Ini adalah sifat akhlak yang perlu kita miliki secara spontan. Kadang-kadang malu kita belum spontan ya, belum refleks ya. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh, baru kita ingat, oh harusnya saya malu ini. Nah, itu perlu latihan ya. Perlu kita melakukan terus latihan-latihan sehingga malu itu betul-betul menjadi akhlak yang tercetak, tercipta, lahir secara spontan dari diri kita. Yaitu kita memang orang yang punya malu. Karena kadang-kadang malu kita itu datangnya telat juga ya. Kita bertindak yang tidak senonoh, ya melakukan hal yang keji, ya berkata yang tidak senonoh, baru kemudian kita ingat, wah harusnya kan saya malu gitu ya. Kita ngamuk, marah-marah, ya kadang-kadang kita mencaci maki, kadang-kadang kita menghujat, melaknat dan lain sebagainya, baru kemudian kita sadar, waduh harusnya malu, kita pun nahan diri. Kita pun malu kan begitu ya. Nah kadang-kadang malu kita sering telat. Maka ini perlunya latihan terus-menerus supaya malu itu adalah bagian yang nggak terpisahkan dari diri kita. Muncul dari diri kita secara spontanitas, nggak pakai mikir lagi. Kadang-kadang nggak dipikir-pikir, ya itu kadang-kadang malu kita sering terlambat. Ya, nah demikian. Ya perlu ya kita miliki itu sehingga ya itu menjadi satu akhlak ya yang melekat tercetak pada diri kita. Nah, dan ya tentunya ya manusia kadang-kadang lupa ya, kita sebutkan tadi perlu latihan terus-menerus. Jangankan kita ya, para sahabat saja, para sahabat yang mulia kadang-kadang ya juga terpeleset begitu ya. Ini para sahabat apalagi kita. Maka wajar kadang-kadang kita itu malu kita telat baru kita mikir, waduh malu saya ini. Baru malu kita. Ya sebelumnya kadang-kadang kita nggak ingat untuk malu gitu. Nah, nah ini pernah terjadi pada seorang sahabat yang mulia. Ini menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa yang memang perlu latihan malu itu terus-menerus. Karena ini akhlak ya, bab akhlak itu ya harus latihan. Kalau kita nggak melatih diri dan membiasakan diri, maka tidak akan terjadi yang namanya Allah bisa karena biasa. Ya, nah demikian. Kalaulah selevel sahabat Nabi, ya kadang-kadang mereka ya lepas ya, lupa, apalagi kita. Maka itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang malu kita lepas begitu. Kadang-kadang malu kita hilang. Kita sadar lagi, wah, perlu lagi menanamkan sifat ini. Demikian, perlu latihan terus-menerus. Ya, nah demikian. Itu terjadi ya, dikisahkan pada satu ketika Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang sahabat duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dan menghina Abu Bakar. Ya kadang-kadang kita diuji dengan manusia. Ya, ujian berat itu ya datang dari orang lain begitu.
Nah, ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada laki-laki datang menghina Abu Bakar As-Siddiq. Ya kadang-kadang itu yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Kita bertemu dengan beberapa orang yang kita sesali pertemuan kita dengannya begitu ya. Kenapa? Karena menyeret kita kepada keburukan. Ya, kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan orang lain atau melalui orang lain. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kamu menjadi ujian bagi sebagian yang lain untuk menguji kamu, apakah kamu bersabar atau tasbirun? Apakah kamu bisa sabar gitu. Nah, demikian yang terjadi ini ya. Laki-laki itu menghina Abu Bakar, tapi Abu Bakar hanya diam dan tidak membalas cacian makian itu. Abu Bakar Siddiq memilih sabar dan menahan diri, ya. Nah, laki-laki itu terus menghina. Kadang-kadang kita jumpa orang seperti ini ya, menyebalkan. Memancing-mancing emosi kita, memancing-mancing amarah kita. Apalagi di jalan raya atau di tempat-tempat umum misalnya, ya. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan hal seperti ini. Seperti yang diuji yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq. Namun Abu Bakar tetap ya, tetap tidak meladeninya. Beliau tetap diam dan tidak membalas. Dan ketika laki-laki itu menghinanya untuk ketiga kalinya, ya mungkin disinilah ya kadang-kadang manusia ada lemahnya, semua manusia ada lemahnya, ada lupanya, ya tidak terkecuali para sahabat Nabi SAW, bahkan ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apalagi kita, kita lebih sering mungkin ya, lebih sering lupanya mungkin. Ya, mungkin Abu Bakar As-Siddiq sekali seumur hidup ini terjadi pada diri beliau, mungkin kita sering ya kebablasan begitu. Nah, maka Abu Bakar membalas hinaan itu. Ini udah 3 kali soalnya. Kalau kita mungkin nggak sampai 3 kali ya. Nah, ini sudah 3 kali. Ya, ini di hadapan manusia, di hadapan orang banyak, di hadapan Nabi. Dan Abu Bakar bisa sabar 1, 2 itu luar biasa. Ya, kalau orang menghina kita di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal kita, mungkin agak ya kita tidak mempedulikan itu ya, karena orang lain nggak tahu kita, orang lain datang menghina kita, ya sudahlah, dia mungkin orang kurang waras atau orang yang nggak tahu malu kan begitu ya. Nah, kita tidak menghiraukannya. Tapi kalau itu terjadi di hadapan sahabat-sahabat kita, bahkan orang yang kita muliakan, nah di sini bahkan apa? Menantu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Rasulullah SAW, Nabi. Abu Bakar bisa sabar 1, 2 kali, itu luar biasa itu. Mungkin kalau kita sekali mungkin sudah nggak tahan ya. Dalam kondisi seperti itu ya, kondisinya. Di majelis begitu ya, di hadapan para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan kita tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq selaku ya sahabat dekat Nabi ya, dan juga mertua Nabi dan orang yang dihormati di kalangan sahabat. Ya. Nah, pada kali yang ketiga, ya Abu Bakar pun membalas hinaan tersebut. Apa yang terjadi? Nabi pun bangkit dari tempat duduknya, pergi meninggalkan majelis. Abu Bakar mengejar Nabi, menemui Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau marah padaku? Ya, hingga engkau lari dan meninggalkan majelis." Maka Nabi menjawab, "Sebelum tadi engkau balas, malaikat turun dari langit untuk mengingkari perkataannya terhadapmu. Namun ketika kamu membalasnya, setan pun datang. Malaikat pergi, setan yang datang. Sebab itu aku tidak mau duduk saat setan datang. Dalam riwayat lain, aku tidak mau duduk yang di tempat yang tidak ada malaikat di situ. Malaikat rahmat maksudnya. Malaikat yang membela Abu Bakar As-Siddiq ketika ia sabar. Ya, maka ketika Abu Bakar membalas cacian dengan cacian itu, malaikat itu pun pergi. Ya, malaikat pun pergi. Dan yang hadir di situ syaitan yang akan memanas-manasi sehingga mungkin akan terjadi yang lebih buruk dari itu ya. Mungkin dibalas caciannya, saling berbalas cacian, mungkin akhirnya bertambah panas, akhirnya pukul-pukulan mungkin ya. Nah, demikian. Nah, syaitan yang ada di situ sudah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat. Maka ya
perlulah kita memiliki rasa malu ini hingga kita terhindar ya dari hal-hal yang buruk. Nah, demikian. Dan kita berharap bahwa eh, malu itu menjadi suatu yang tercetak dan melekat pada akhlak kita yang muncul secara spontanitas ya secara refleks dari diri kita ya sehingga dengan rasa malu ini banyak mencegah kita dari hal-hal yang tidak pantas. Ya misalnya ya maka Nabi mengatakan fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya malu, lakukanlah sesukamu. Ya misalnya kita lihat sebagian orang ya yang jelas-jelas berbuat zalim begitu ya. Tapi dia tidak merasa buat zalim, ya. Dia tidak merasa berbuat merugikan orang lain. Sebagai contoh misalnya, kita lihat ada orang yang memotong antrian begitu ya. Memotong antrian, tidak mau antri tertib begitu. Apa yang ada dalam benak kita melihat orang seperti itu? Ini adalah orang yang nggak punya adab, nggak punya akhlak, dan tidak punya malu. Tidak punya akhlak dan plus tidak punya malu. Itu selalu disandingkan itu ya. Wah ini nggak punya akhlak atau nggak punya malu ini. Ya orang bilang kurang ajar kan begitu ya. Nah demikian. Ya jelas manusia akan melihat ini orang nggak tahu nggak punya rasa malu. Nah demikian. Kenapa orang itu melakukan seperti itu ya karena memang nggak punya rasa malu. Dia potong antrian orang kan begitu ya. Kita lihat sebagian orang seperti itu. Nah kalau kita punya rasa malu kita tidak akan mungkin melakukan tindakan konyol seperti itu ya, tindakan yang merugikan orang lain jelas ya. Ya, nah demikian. Nah, apa kata orang ketika kita melakukan hal seperti yang kita sebutkan tadi ya. Sebagai contoh yang lain lagi misalnya buang sampah sembarangan. Ya, coba lihat pelaku-pelakunya apa yang didoakan orang macam-macam. Ada yang nulis yang buang sampah di sini adalah binatang kan begitu ya. Disebutkan di situ nama-nama binatang kan begitu ya. Entah apa-apa disebutkan di situ. Ya, nah coba lihat sudah ada tulisan seperti itu pun sebagian orang yang nggak punya rasa malu, nggak punya akhlak plus nggak punya rasa malu, ya tetap buang sampah di situ. Ya, nah demikian. Ya, apalagi sekarang ada kamera di mana-mana, diviralkan kan gitu ya. Ini ya tentunya dia adalah orang yang nggak punya rasa malu. Sehingga dia melakukan hal seperti itu. Ya, dia buang sampah sembarangan. Bahkan saking keselnya, sebagian orang bahkan menulis tulisan yang berisi doa, kutukan, tadi kutukan ya, jadi binatang, entah jadi ini, jadi itu kan begitu ya. Nah, ada yang mengutuk, bahkan mendoakan keburukan. Ya, ditulis itu, ya Allah cabutlah orang yang buang sampah di tempat ini. Oh gitu, coba sampai seperti itu ya. Nah, tapi walaupun sudah ada tulisan seperti itu, tetap saja ada orang yang buang sampah di situ karena tempat itu memang masih ada sampahnya di situ. Ya, nah demikian. Jadi ya demikian juga ya. Ada suatu apa namanya kita katakan kata-kata di tengah manusia, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Melanggar peraturan. Ya, kadang-kadang itu dilakukan terang-terangan. Saya katakan hari ini kamera ada di mana-mana ya. Baru sadar kita di zaman seperti sekarang ini ya. Kalaulah nggak mustahil bagi Allah untuk melihat, mengetahui detil perbuatan kita. Mungkin bagi orang yang hidup 15 abad yang lalu, ketika Nabi mengatakan, ya Allah melihat apa yang kamu lakukan, mungkin mereka bingung. Kalau saya sendirian, apa ada yang lihat? Tapi sekarang tanpa terduga oleh para pelaku-pelaku kejahatan, ya ada kamera yang mengawasi di mana-mana ada mata ternyata sekarang ini. Ya, ketangkap kamera, diviralkan itu. Ya. Nah, apa nggak malu orang-orang yang masuk yang viral ya di dunia maya gitu dengan perbuatan-perbuatan ya buruknya begitu ya. Ternyata ya apa yang disampaikan Nabi mungkin 15 abad yang lalu sekarang ini mungkin sedikit baru kita bisa rasakan sedikit ya. Wah, ternyata kalau kita buat macam-macam di mana-mana ada mata begitu ya. Ada kamera yang mengawasi. Masing-masing orang sekarang sudah bawa kamera kemana-mana. Ya tinggal diliput ya. Lalu dikirimkan ke media sosial. Viral lah dia kemana-mana. Ya, nah demikian. Tapi walaupun seperti itu, ya itu tidak mencegah orang untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Ini jelas orang yang nggak punya rasa malu.
Ya seperti kita lihat, ya ada juga yang memviralkan itu orang yang buang sampah sembarangan kan begitu ya. Ada yang buang sampah dari kendaraannya, buka kaca lalu lempar keluar, yang keluar adalah sampah kan begitu ya, nggak punya rasa malu. Dan orang-orang yang melanggar peraturan secara terang-terangan begitu ya. Misalnya lampu merah sudah jelas-jelas merah dia jalan saja. Ada rambu-rambu yang mudah dipahami misalnya apa? Es coret kan begitu ya. Artinya dilarang berhenti, stop gitu, dilarang stop di situ ya, ya berhenti di situ ya. Bahkan bukan berhenti saja, parkir dia di situ ya. Itu kan lebih tegas lagi sebenarnya. P coret dengan S coret itu, S coret ini lebih tegas lagi. Berhenti aja nggak boleh gitu ya. Kalau P coret berhenti sebentar mungkin masih dibenarkan. Tapi kalau sudah S coret itu ya berhenti aja nggak boleh, apalagi parkir. Tapi kita lihat ada tanda S coret di situ, parkir di situ kendaraannya. Ya itu kadang-kadang diviralkan begitu ya. Dan lucunya ketika ketahuan gitu, dia pula yang marah-marah gitu. Coba lihat dia berbuat seperti itu aja sudah dicap orang nggak punya rasa malu. Sudah ketahuan dia marah-marah pula kan begitu ya, seolah-olah dia nggak salah begitu. Ini udah nggak tahu lagi, mungkin memang sifat malu inilah yang menjadi krisis akhlak manusia pada hari ini. Sehingga nggak segan-segan untuk berbuat hal yang buruk ya, misal seperti tadi melanggar peraturan dan dia justru marah-marah begitu ya dan merasa tidak salah. Wah, ini luar biasa. Ini orang sudah nggak punya rasa malu lagi, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Dan mungkin itu adalah pemandangan setiap hari yang kita lihat di luar rumah sana, ya, di jalan raya, di tempat-tempat umum. Nah, ini krisis akhlak, etika yang ada mungkin di negeri ini. Kita seharusnya malu ya, apalagi sebagai muslim, sebagai mukmin untuk berbuat hal-hal yang bodoh, hal-hal yang kita katakan konyol seperti itu di tempat-tempat umum. Wallahu a'lam bishawab. Sendirian aja kita malu berbuat dosa karena Allah Maha melihat, di sekitar kita ada malaikat. Apalagi di tengah-tengah manusia yang ditonton, disaksikan oleh jutaan pasang mata manusia di dunia maya. Karena ada kamera di mana-mana yang merekamnya, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu salah satu sifat yang mesti kita tanamkan dan terus kita latih pada diri kita sehingga kita menjadi orang yang memiliki rasa malu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pentingnya menanamkan rasa malu pada diri kita ya, bahwa ini adalah sifat dasar seorang mukmin. Mukmin itu dikenal dengan sifat ini. Jika dia tidak memiliki sifat ini mungkin imannya dipertanyakan ya. Seperti yang dikatakan Nabi bahwa al-haya wal iman kurina jami'an. Bahwa malu dan iman itu bergandengan, senantiasa bergandengan. Terus bergandengan, ya bersandingan ya. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufiyal akhar. Jika terangkat salah satunya terangkat yang lainnya juga. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan sifat malu. Nah, ikhwata salam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, untuk pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Abu Uwais di Lombok, Ustadz, mana yang lebih utama, rasa malu ataukah takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukran. Ya, takut kepada Allah itu harus didasari dengan rasa malu ya. Ada orang yang takut sama Allah tapi dia buat juga. Ya, nah demikian. Takut kepada Allah adalah suatu kita katakan sifat juga yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Adab kita kepada Allah adalah salah satunya al-khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu perlu sesuatu yang membackup-nya, yang membantunya, yang mendorongnya, yaitu rasa malu tadi ya. Ya, kadang-kadang kita ya terdorong tadi ya untuk melakukan padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman hukuman atas perbuatan itu. Ya, tapi kita melanggarnya. Ya, kita sering melanggarnya.
Ya, rasa takut itu kadang-kadang hilang dia. Tapi kalau kita punya rasa malu, plus rasa malu ya, ini akan lebih menahan kita lagi untuk berbuat dosa itu ya. Ya. Nah, demikian. Ibaratnya ya kita ada rim ya untuk menghentikan, bukan hanya ya kita apa namanya berharap dari engine brake saja ya. Dari ya, kita katakan dalam istilah otomotif ada engine brake, artinya mesin itu bisa menahan laju kendaraan apabila dipindahkan apa namanya giginya begitu ya, transmisinya. Tapi bukan hanya itu yang kita andalkan, tapi juga apa breaknya sendiri, yaitu rasa malu tadi. Perlu untuk menghentikan hawa nafsu kita, menahan hawa nafsu kita, ya. Jadi itu saling mendukung sebenarnya, ya, saling mendukung. Ya, rasa malu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang akan mencegah kita dari banyak hal-hal yang buruk, ya, termasuk hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Abu Uwais yang berada di Lombok atas pertanyaannya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apakah ada batasan aurat istri yang dilihat oleh suaminya? Terkadang seorang istri malu di hadapan suaminya. Bagaimana dengan sikap malu seperti ini? Apakah boleh ataukah tidak Ustadz? Ya, ada kayak rasa itu ada ya mungkin ya, malu dilihat orang kan begitu ya. Iya. Itu satu yang apa namanya yang normal ya, yang wajar istilahnya. Tapi tidak boleh menghalangi hak suami. Karena suami punya hak atas istri ya. Nah, suami berhak untuk melihat aurat istri. Itu hak suami. Nah, istri punya rasa malu itu suatu yang wajar ya, normal ya. Nah, demikian apalagi mungkin baru pertama ya. Nah, kalau dia masih malu-malu itu sangat wajar. Itu normatif istilah suatu yang normatif. Ya, tapi tidak boleh dia menghalangi hak suami. Ya, apalagi ya dia apa namanya tidak memberikan hak tersebut ya. Misalnya apa? Tidak memenuhi ajakan suami untuk ya berhubungan intim, ada ancamannya yaitu laknat malaikat sampai pagi kan begitu. Nah, jadi ya wajar perasaan itu dimilikinya, apalagi baru dia kenal, baru pertama bertemu atau baru menikah, itu suatu yang wajar ya. Ya. Mungkin seiring dengan perjalanan waktu mungkin rasa itu hilang kan begitu. Nah, cuma tidak boleh dia menahan hak suami. Nah, wallahu alam. Supaya dia tidak jatuh dalam apa? Dalam ancaman tadi ya, dalam kita katakan ya ancaman peringatan ya terhadap wanita istri yang tidak memenuhi ajakan suaminya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran Ustaz wa jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah mandi tanpa pakaian di WC yang tertutup itu sudah berkurang rasa malunya ataukah sudah hilang rasa malu tersebut? Syukran. Ya, tentunya ada satu bab ya di dalam Sahih Bukhari tentang mandi tanpa busana ya, bahwa hal itu perkara yang mubah ya kalau aman dari pandangan manusia. Cuma di sini kita bicara adab ya. Ya. Rasa malu yang lebih istilahnya dari rasa malu yang biasa, yang normal. Ini suatu yang lebih yang ya ini katakan apa namanya rasa malu yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih utama. Ya, yaitu dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya, malaikat-malaikat yang selalu menyertainya, maka dia pun pakai basahan istilahnya ya. Dia tidak mandi tanpa busana walaupun tidak ada yang melihat. Ini adalah salah satu tingkatan malu yang lebih tinggi. Kita tahu bahwasanya para sahabat juga berbeda-beda ya tingkatannya. Yang paling tinggi tingkatan malunya itu adalah Utsman bin Affan, sehingga malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Nah, demikian. Jadi ada bertingkat-tingkat. Ya, rasa malu ini juga seperti akhlak yang lainnya, ya memiliki tingkatan. Ya,
tingkatan keberanian Umar itu lebih daripada yang lain, bukan yang lain nggak berani, Ya. tapi tidak seberani ya keberanian yang dimiliki oleh Umar. Kejujuran, dalam hal kejujuran as-sidq itu Abu Bakar as-Siddiq yang paling utama. Nah. Ya bukan yang lain tidak jujur, ya, tapi kejujuran Abu Bakar bin Siddiq ini lebih daripada yang lain. Artinya sidqnya ya, nah pembenarannya, kejujuran, imannya dan lain sebagainya. Tidak seperti yang lainnya. Demikian juga kebijaksanaan Ali itu lebih daripada yang lain. Bukan yang lain tidak punya kebijaksanaan, tapi yang dimiliki oleh Ali itu lebih dari yang lain. Dan demikian sahabat-sahabat punya sesuatu yang lebih daripada yang lain, termasuk dalam hal al-haya ini. Nah demikian. Jadi di situ ya beda mungkin orang yang tinggi rasa malunya dengan yang mungkin yang standar ya. Yang standar ya boleh sih mubah ya, itu dibahas dalam Sahih Bukhari tentang tentang mandi tanpa busana ya, dengan catatan tidak ada manusia aman dari pandangan manusia ya. Nah, tetapi akan lebih bagus lagi, lebih utama lagi jika orang itu punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat ya, seperti para malaikat ya. Nah, demikian yang melihatnya. Ya, kalau pandangan jin mungkin bisa akan tertutup dengan kita membaca bismillah ya sebelum masuk toilet atau WC atau kamar mandi. Tapi pandangan malaikat ya, nah tentunya ya kita harus malu dari pandangan malaikat tersebut. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan seorang yang malu menghadiri majelis ilmu dikarenakan penampilan yang belum bisa sepenuhnya sunnah? Sementara orang-orang yang menghadiri kajian tersebut, orang yang kebanyakan sudah berpenampilan sunnah dan orang-orang yang soleh. Ya, tadi kita sebelumnya kita sebutkan pada pertemuan pertama tentang malu ini, bahwa di sana ada malu yang tercela, yaitu malu yang membuat orang itu terhalang dari kebaikan. Ya, kita sampaikan kemarin perkataan Mujahid, Imam Mujahid, la yatlubul ilm itsnan. Tidak akan bisa menuntut ilmu dua jenis orang, al-mustahi wal mustakbir. Orang yang malu-malu ya, dan orang yang sombong. Itu dua sifat yang akan menghalangi seseorang dari ilmu. Ya, maka janganlah rasa malu seperti itu menghalangi kita dari ilmu, dari kebaikan. Ya, itu adalah malu yang tidak pada tempatnya. Itu hakikatnya bukan malu itu. Itu namanya minder, bukan malu ya. Dalam bahasa kita itu lebih tepat disebut keminderan kita ya, sehingga menghalangi kita dari kebaikan ya. Nah, malu bersedekah, malu sholat ya, malu puasa ya, malu nuntut ilmu ya, termasuk malu menghadiri majelis ilmu karena penampilan belum sempurna, itu bisikan syaitan sebenarnya ya. Nah, justru kita datang ke majelis ilmu itu untuk memperbaiki diri. Ya, pulang dari majelis mungkin ya tergerak hati kita untuk memperbaiki penampilan ya. Nah, kalau kita nggak datang ke majelis ilmu ya kita nggak akan berubah, kita gitu-gitu aja. Nah, demikian, dan itu sangat berbahaya. Ya, kondisi iman yang stuck ya, flat ya, tidak ada peningkatan ya, cenderung ke depannya akan menurun. Kalau trennya itu meningkat, memang ada turun. Iman pasti turun. Ya. Cuma penurunannya itu tentunya berbeda levelnya begitu ya. Dengan orang yang imannya flat lalu turun. Dan orang yang menaikkan terus imannya lalu juga akan turun. Sama-sama turun, iman pasti turun naik kan begitu ya. Ya seperti yang dikatakan di dalam kaidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman yazid wa yanqus, naik turun. Nggak ada iman itu naik terus nggak turun-turun, nggak ada. Pasti turun. Cuma level turunnya kan berbeda. Level turunnya iman para sahabat dengan turunnya iman kita itu beda level sudah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi malu seperti ini malu yang negatif yang menghalangi manusia dari kebaikan. Sama seperti hasad. Di sana ada hasad yang positif. Pada asalnya hasad itu kan negatif. Pada dasarnya malu itu adalah positif, tapi di sana ada yang dikecualikan,
Malu yang negatif tadi. Di sini hasad yang positif ada juga. Namanya ghibtah, yaitu punya keinginan seperti yang dimiliki oleh orang lain dalam hal kebaikan. Ya, ingin bersedekah seperti si fulan, ya. Hasad melihat si fulan yang bersedekah, ingat timbul keinginannya untuk berbuat seperti itu. Nah, ini namanya ghibtah dan ini bagus, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur